Oke, mari kita lanjutkan. Ulang lagi aja ya mau, jadi ya. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Khairani Lubis, SHMH sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan yang saya hormati teman-teman yang berada di ruang Zoom pada hari ini. Bersyukur kita karena telah diberi nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti kuliah pada hari ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi tentang materi makalah yang akan diberikan nanti. Baiklah, untuk tidak membuang-buang waktu, kita mulai saja diskusinya dengan membacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, marilah kita beri kesempatan kepada pembicara satu dari tim Pro. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pentingnya pendidikan Pancasila dalam ideologi dasar negara dan pembangunan itu sangat penting karena Pancasila merupakan pembentuk karakter dari suatu mahasiswa. Sudah terdapat dalam Undang-Undang 12/2012 pasal 35 ayat 3 memang disebutkan kurikulum yang penting bagi mahasiswa adalah Pancasila, agama, dan bangsa Indonesia. Jadi, pendidikan Pancasila itu sangat penting dalam aspek ideologi, yaitu menentukan bagaimana ideologi atau paham yang dianut oleh suatu mahasiswa yang membuat generasi menjadi lebih baik lagi, menjadi generasi yang berkarakter. Dan juga kalau dari pembangunan, yaitu membangun suatu mahasiswa yang memiliki karakter yang baik. Baik, moderator, ya, sekian dari saya. Terima kasih kita ucapkan kepada pembicara satu dari tim Pro, dan selanjutnya kita berikan kesempatan kepada pembicara satu dari tim Kontra. Dipersilakan waktu dan tempat. Bagaimana? Apakah pembicara satu dari tim Kontra sudah berada di ruang Zoom ini? Muhammad Iqbal nggak sih yang dari pembicaranya? Bagaimana jika pembicara yang lain, moderator? Mungkin ada yang bersedia? Ya sudah, jika pembicara dua dari tim Kontra belum berada di ruangan Zoom, dipersilakan kepada teman-teman yang bersedia untuk menyampaikan pendapatnya mengenai materi kita hari ini.
Izin moderator. Iya, silakan Afifah. Baik, terima kasih. Saya sebagai perwakilan kontra ini menanggapi dari pembicara pertama dari tim pembicara pertama mengenai pentingnya pendidikan Pancasila. Nah, mengenai hal itu, mungkin kita sudah pelajari pendidikan Pancasila ini merupakan pembelajaran yang umum bagi semuanya, khususnya kita sebagai mahasiswa. Nah, ini yang saya dapat infonya atau yang saya ketahui terdapat beberapa permasalahan yang terjadi sehingga pendidikan Pancasila ini dinyatakan tidak efektif. Nah, kenapa tidak efektif? Karena hanya diterapkan semata-mata untuk pendidikan saja dan tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu teman-teman pembicara satu dan dikembalikan pada moderator. Ya, baik. Terima kasih Afifah atas argumennya. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara kedua dari tim Pro. Izin moderator. Ya, dipersilakan kepada Mutia untuk menyampaikan pendapatnya. Saya ingin menyanggah di mana tadi perkataan Afifah bahwa pendidikan Pancasila tidak dapat tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya terdapat pada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila, di mana sistem tersebut harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Dapat dilihat pada contoh saat sekarang ini bahwa kita mempelajari pendidikan Pancasila sesuai dengan apa yang tertera dengan ketentuan yang ada. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia atas pendapat atau argumen yang telah disampaikan. Dan selanjutnya dipersilakan untuk tim kontra menyampaikan argumennya. Bagaimana pembicara dua dari tim kontra? Kalau enggak yang mau ngomong aja, jangan tuh bisa juga. Iya, dipersilakan kepada teman-teman yang bersedia atau yang ingin menyampaikan pendapat atau argumennya mengenai materi kita hari ini, dipersilakan. Baiklah, Janatul Zarah. Di sini aku ingin menambahkan beberapa pendapat aku, di mana kan pendidikan Pancasila itu sangat penting untuk kita, yaitu pertama untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa atas pentingnya menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam upaya menuntut ilmu.
Dan fungsi Pancasila di perguruan tinggi sendiri adalah untuk meningkatkan pengembangan karakter mahasiswa yang menjadi warga negara yang mengakui paham Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di sini juga kalau misalnya kita tidak mengamalkan pendidikan Pancasila itu kita bisa terkena radikalisme. Di mana radikalisme itu merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya, maupun agama yang ditandai oleh tindakan-tindakan yang keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Nah, jadi karena kita nih mahasiswa ini kan baru dewasa kan, dimana jadi kita tuh kayak nggak gampang mudah gitu terpapar radikalisme ini. Jadi kayak karena tingginya rasa semangat diri yang tidak diimbangi pengendalian dan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang fanatik terhadap ideologi tertentu. Makanya pemerintah mewajibkan perguruan tinggi itu mewajibkan mata kuliah pendidikan Pancasila agar tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila itu bisa gampang dimengerti oleh mahasiswa sendiri. Dan jadi pendidikan Pancasila ini menjadi efektif untuk mencegah paham radikalisme agar mahasiswa ini mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa radikalisme ini adalah suatu paham yang menyimpang yang merugikan bangsa dan negara. Sekian dari aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pungawi sudah menyampaikan pendapatnya dan pemahamannya mengenai pentingnya pendidikan Pancasila. Dan dipersilakan kembali untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat atau argumennya mengenai pentingnya pendidikan Pancasila. Baik, moderator, saya Aldila Syahfriya Putri akan menyampaikan pendapat saya mengenai kontra pentingnya pendidikan Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila memang sudah ada pentingnya Pancasila sudah ada dalam undang-undang. Namun Pancasila itu hanyalah teori. Tanpa praktik, Pancasila itu apakah bisa diterapkan di dalam kehidupan kita masing-masing? Lalu jangankan pada masyarakat atau para pelajar yang ada di Indonesia, balik lagi kepada pemerintah dan pejabat yang ada di atas kita. Apakah pemerintah sudah dapat menetapkan dan menerapkan Pancasila dalam kehidupannya kembali? Apakah pemerintah sudah menerapkan Pancasila dalam kehidupannya masing-masing? Dan apakah pemerintah sudah mengatasi masalah dunia pendidikan melalui adanya Pancasila? Nah, itu kembali lagi kepada pemerintah dan kepada pejabat-pejabat yang ada di atas kita. Jika Pancasila saja tidak diterapkan di atas kita, maka bagaimana para pelajar di Indonesia bisa menerapkan Pancasila itu penting adanya di kehidupan kita masing-masing. Dan Pancasila bukanlah hal yang harus diterapkan dalam orang Pancasila. Tidak hanya yang Pancasila yang bisa ditanamkan dalam moral para siswa yang ada di Indonesia. Banyak lagi yang selain Pancasila yang bisa diterapkan di kehidupan kita masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi pada moderator, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Aldila sudah menyampaikan pandangan dan pendapatnya mengenai pentingnya pendidikan Pancasila. Dan selanjutnya, jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat atau argumennya, dipersilakan. Izin Pak. Iya, dipersilakan. Baiklah, saya Nursyara Okvinda akan menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yang dimana pendidikan Pancasila itu haruslah dipelajari dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita sebagai mahasiswa dapat mengetahui dan mengerti di mana perbedaan antara hak dan kewajiban kita dalam lingkungan perkuliahan. Selain itu, pendidikan Pancasila merupakan sebagai sumber nilai dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi mahasiswa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena seluruh tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan sebagai tolak ukur baik buruknya benar
atau salahnya sikap seseorang. Eh, kita ambil saja contoh, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindakan kekerasan dengan cara cerdas dan damai di lingkungan kampus. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Nur Syara Okvinda sudah menyampaikan pendapat dan argumennya kepada kita bersama. Selanjutnya, jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat dan argumennya, waktu dan tempat saya persilakan. Izin menjanggah pernyataan Aldila tadi, moderator. Persilakan, Maulidia. Dari pernyataan Aldina tadi kan pemerintah saja tidak menerapkan Pancasila kan. Tentunya penting bagi generasi muda untuk mempelajari Pancasila supaya ketika dia menjadi suatu pemerintahan di kemudian hari tentu dia sudah berkarakter karena karakternya itu dididik dari dia sekolah sebelum dia menjabat jadi pemerintahan. Lalu menurut Aldila kan contoh selain Pancasila yang bisa diterapkan untuk mahasiswa. Apa itu yang selain Pancasila? Emang Pancasila karena Pancasila itu merupakan dasar negara sesuai dengan ideologi dan cita-cita bangsa. Sekian moderator. Baik, terima kasih Maulidia atas sanggahannya dan pendapatnya. Dan selanjutnya, jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan argumen dan pendapatnya, dipersilakan untuk unmute dan menyampaikan argumennya. Izin moderasi. Moderator. Ya, silakan Jovanka. Baik, saya Jovanka Dwiesa ingin menambahkan dari kelompok pro dari pertanyaan dari argumen dari Aldila tadi yang kontra. Jadi saya ingin menambahkan jawaban dari Maulidia. Pancasila sebagai dasar negara itu kan sudah menerapkan. Jadi pemerintah sudah menerapkan Pancasila, sedangkan negara kita aja sudah menerapkan negara hukum. Nah, Pancasila memberikan arah tentang hukum, harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oleh karena itu, pemerintah dan negara kita sendiri sudah menerapkan Pancasila di dalam kehidupannya. Nah, lalu pada generasi muda atau mahasiswa seperti kita sekarang ini juga dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin beberapa dari tim kontra mengatakan bahwa tidak semua orang yang sudah menerapkannya, tapi itu hanya karena kesadaran dirinya masing-masing. Jadi contoh kecilnya saja masyarakat atau mahasiswa sekalian selalu menerapkan seperti kayak dalam ikut partisipasi membersihkan lingkungan, saling tolong-menolong dalam kuliah, dan menjaga satu sama lain. Hal tersebut sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila, jadi tidak sepenuhnya belum menerapkan Pancasila. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jovanka sudah menyampaikan pendapat dan argumennya. Selanjutnya, jika ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyampaikan argumennya, saya persilakan. Izin menambahkan moderator. Ya, dipersilakan kepada Nadira untuk menyampaikan argumennya. Ya. Jadi pendidikan Pancasila itu, sebelumnya saya Nadira dari tim Pro, itu mungkin menambahkan pendapat dari Maulidia Rahmi tadi bahwa pendidikan Pancasila itu sangat penting, terutama di tingkat perguruan tinggi. Karena Pancasila itu memiliki peranan dalam proses lanjutan pembentukan karakter seorang manusia. Begitupun pentingnya pendidikan Pancasila di lingkungan perguruan tinggi. Jika dalam diri seorang mahasiswa sudah tertanam nilai-nilai luhur Pancasila, yang merupakan penjelmaan dari karakter bangsa Indonesia, maka lingkungan sekitarnya, orang-orang sekitarnya itu akan dengan mudah atau dengan senang menerima orang tersebut, karena dalam diri orang tersebut sudah mengimplementasikan atau mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut. Sekian, terima kasih moderator.
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Nadira sudah menyampaikan argumen dan pendapatnya serta menambahkan jawaban dari Maulidia. Selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman untuk menyampaikan pendapat dan argumennya. Izin menambahkan moderator. Ya, dipersilakan kepada Rizka untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, perkenalkan saya Rizka Melani dari tim Pro, yaitu ingin menambahkan jawaban dari Nadira dan juga Maulidia tadi, yaitu mengenai praktik Pancasila di lingkungan masyarakat atau hal tersebut. Jadi sebenarnya kita kembali lagi kepada diri kita sendiri, di mana kita sebagai generasi muda, kalau bukan kita yang memulai praktiknya, bukan berdasarkan harus pejabat dulu, bukan pejabat saja tidak menerapkan atau tidak mempraktikkan. Jadi kita sebagai generasi muda, kita harus sadar diri terlebih dahulu, bahwa bukan siapa lagi yang akan mempraktikkan kalau bukan kita, dari dalam diri sendiri tersebut. Jadi karena kita generasi muda yang akan nantinya mungkin akan menjadi pejabat-pejabat negara yang akan meneruskan generasi negara ini. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizka atas tambahan dan argumennya. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang masih memiliki pendapat atau pandangan untuk menyampaikan pendapat tersebut. Izin moderator. Ya, dipersilakan kepada Sitiva Rahma. Saya Sitiva dari tim Pro. Saya ingin menambahkan pendapat dari Rizka Melani tadi. Menurut saya betul apa yang disampaikan oleh Rizka, karena pengamalan Pancasila harusnya dimulai dari diri kita sendiri, bukan hanya berpatokan kepada pemerintah. Karena perubahan bukan melulu hanya pemerintah yang menciptakan perubahan. Perubahan juga bisa diciptakan melalui individu sendiri. Dengan kita mengamalkan Pancasila pada diri kita sendiri, maka sedikit demi sedikit perubahan terhadap pendidikan moral di perguruan tinggi sedikit demi sedikit akan berubah. Jadi menurut saya begitu, moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Sitiva. Dan selanjutnya tadi ada yang ingin menyampaikan pendapat. Izin moderator. Ya, silakan Nur Afifah. Perkenalkan aku Nur Afifah dari kelompok kontra. Ingin menambahkan argumen teman-teman tadi. Menurut aku perubahan itu ada dua aspek. Yang pertama tuh eksternal dan internal. Jadi teman-teman pro, menurut aku lebih menekankan kepada yang internal. Di sini kita tuh butuh apa ya? Butuh panduan gitu. Pejabat ditunjuk sebagai pejabat negara, dijadikan untuk panutan oleh rakyat-rakyatnya. Jadi itu kita kalau mau berubah, mau mengikuti nilai-nilai Pancasila, kita harus merubah diri kita menjadi dua eksternal, menjadi dua aspek perubahan. Yang pertama tuh eksternal dan internal. Perubahan ini tuh harus berjalan sesuai gitu, harus sama rata, ada perubahan internal, ada perubahan eksternal. Kalau hanya untuk kesadaran dari diri sendiri, mungkin lebih lebih kurang gitu. Kita tuh butuh tuntunan, butuh butuh panutan lah gitu. Gimana sih aspek-aspek penjalanan nilai-nilai Pancasila ini? Ditunjuknya berbagai macam pejabat negara itu digunakan untuk sebagai contoh
untuk warga-warga yang lain gitu. Makasih. Tepatnya mengenai pentingnya pendidikan Pancasila. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya. Bukan yang dulu Beko, kok pas bapak itu baru Baiklah, moderator, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Ya, baru. Ya, dipersilakan kepada Alvin untuk menyampaikan pendapatnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ditya, saya dari tim kontra. Baiklah, saya akan menyampaikan pernyataan saya mengenai pentingnya pendidikan Pancasila. Di zaman sekarang ini, informasi mengenai pentingnya pendidikan Pancasila sudah banyak tersebar mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi. Tapi, apakah kita sebagai mahasiswa telah menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari? Banyak kasus-kasus yang terjadi belakangan ini yang telah melanggar norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Lantas, bagaimanakah pendidikan Pancasila yang telah kita peroleh sejak dini, sekolah hingga sekarang ini masih belum bisa kita praktekkan? Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alvin untuk pendapatnya. Dan dipersilakan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya. Izin bicara, moderator. Ya, dipersilakan kepada Afifah untuk menyampaikan pendapatnya. Waktu dan tempat, dipersilakan. Saya ingin menyampaikan dari yang awal tadi ya. Pertama, saya ingin menekankan bahwasanya Pancasila itu bukan cuma sekedar nilai-nilai atau tadi disampaikan oleh teman-teman itu berupa teori, cuma sekedar teori. Atau bahkan Pancasila dianggap sebagai suatu yang harusnya ya menjadi nilai yang melekat pada pejabat atau instansi tertentu. Nah, kalau menurut saya pernyataan itu sangat tidak pantas ya untuk dijadikan sebagai kayak prinsip yang ya berupa anggapan gitu. Tapi Pancasila itu kan dia nilai-nilai yang lahir seiring dengan lahirnya bangsa Indonesia. Ya memang dia tidak langsung melekat pada bangsa Indonesia itu. Pancasila memang berupa nilai-nilai mati, tapi dia bakal tetap hidup ya kalau misalnya masyarakatnya atau pemerintah yang ada dalam negara Indonesia ini masih terus menjadikan nilai-nilai itu sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Jadi misalnya gini, Pancasila di sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apakah nilai dari sila pertama ini akan tetap ada di Indonesia? Itu tergantung selama kita masih terus memegang pemahaman bahwasanya orang-orang yang ada di Indonesia ini adalah orang-orang yang beragama. Orang-orang yang ada di Indonesia ini adalah orang-orang yang percaya bahwasanya kita adalah orang yang berketuhanan, orang yang memegang teguh prinsip bahwasanya setiap orang itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, jadi Pancasila bukan cuma sekedar nilai-nilai saja, selama ia masih dijadikan sebagai pedoman oleh pemerintah maupun masyarakatnya. Mungkin terus kenapa kita masih terus harus mempelajari Pancasila, padahal kita udah belajar itu dari SD, SMP, bahkan SMA. Pentingnya Pancasila di perguruan tinggi ini kalau menurut saya itu karena kita mahasiswa ini kan yang langsung terjun ke masyarakat. Kita juga sebagai generasi penerus bangsa akan seperti apa Indonesia di 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang itu kan tergantung bagaimana pemudanya, terutama kita mahasiswa sebagai kaum-kaum yang berpikir. Kalau kita aja udah rusak pemikirannya, nggak tahu lagi, nggak kenal lagi apa nilai-nilai yang harus dipegang, terus nggak sesuai dengan Pancasila, ya tentu 5 atau 10 tahun ke depan bangsa ini akan rusak dan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam Pancasila itu ya cuma nilai-nilai mati saja, tidak hidup di dalam masyarakatnya, karena kita kan generasi penerusnya. Kalau nilai-nilai itu nggak kita pegang, jadikan prinsip dalam kehidupan bernegara, ya ke depannya tentu nilai-nilai ini cuma sekedar nilai-nilai saja, nggak hidup dalam masyarakat. Nah, mungkin itu dikembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Afifah atas pendapatnya. Dan selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat, saran, argumen tentang materi kita hari ini. Izin moderator. Ya, baik, Denny dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Saya Denny Agustria dari tim Pro. Pancasila memang secara konkretnya belum bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia belum juga terwujud sampai saat ini. Namun yang menjadi debat kita hari ini adalah pentingnya pendidikan Pancasila di lingkungan kampus atau perguruan tinggi. Jadi kita sebagai generasi muda atau generasi selanjutnya, kita yang akan mempelajari dan mengamalkan Pancasila tersebut, yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Seperti sila persatu, yaitu sila pertama, yaitu nilai yang terkandung di dalamnya, nilai dan jiwa ketuhanan dan keagamaan. Dapat kita lihat di Indonesia saat ini, kita adalah makhluk Tuhan yang beragama dan menganut satu Tuhan saja. Nilai yang kedua, nilai dan jiwa kemanusiaan. 3, nilai dan jiwa persatuan. 4, nilai kerakyatan dan demokrasi. 5, nilai sila keadilan sosial. Jadi menurut saya, kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita bisa mengamalkan Pancasila tersebut. Dan bagaimana kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Denny atas pendapatnya. Dan jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat dan argumennya lagi, dipersilahkan. Karena semakin banyak pendapat, semakin banyak juga wawasan yang dapat kita dapatkan. Izin moderator. Ya, dipersilakan kepada Ahlul. Baiklah, sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa menghidupkan kamera karena kondisi jaringan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Tadi ada dari teman-teman yang pro menyatakan melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Nah, kenapa kenyataannya sekarang itu masih banyak terjadi tindak kekerasan di lingkungan universitas? Bahkan pelakunya itu pun ada juga yang mempunyai kekuasaan ataupun wewenang pada kampus tersebut. Jadi, tujuan dari pendidikan Pancasila itu tidak terrealisasi sama sekali. Tujuan dari adanya pendidikan Pancasila itu tidaklah salah. Malahan, pendidikan Pancasila memang sangat penting. Hanya saja, metode pengajaran pendidikan Pancasila yang sekarang belum efektif. Metodenya hanya kebanyakan teori tanpa adanya realisasi. Masih banyak kekurangan dalam metode pendidikan dan pengajaran-pengajaran di Indonesia sekarang. Sehingga tujuan dari adanya pendidikan Pancasila tidak tercapai. Alhasil, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki moral. Baiklah, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ahlul pendapatnya. Bagaimana, masih ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya? Izin moderator. Ya, silakan. Jadi saya di Alvira, saya akan menyanggah pernyataan dari Nur Afifah. Nur Afifah kan mengatakan kalau kita butuh para pejabat untuk dijadikan sebagai panutan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Padahal, dalam mengamalkan nilai Pancasila, kita tidak hanya bisa menjadikan pemerintah itu sebagai salah satu panutan saja. Karena menyalahkan pemerintah itu bukan salah satu bagian dari karakter pribadi bangsa Indonesia. Karena sejatinya prinsip dari implementasi Pancasila adalah menemukan solusi melalui kerjasama bangsa Indonesia.
Jadi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah sepenuhnya. Kita juga harus mengintrospeksi diri dan melihat apakah kita sudah melakukan ataupun mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi zaman sekarang kita bisa lihat banyak sekali perilaku warga negara yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan ataupun nilai-nilai Pancasila. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih kembali Dila atas pendapatnya. Bagaimana teman-teman, masih ada yang ingin menyampaikan pendapat? Izin, moderator tadi mau nanya sebelum ini tadi siapa yang berpendapat ya? Iya. Yang tadi tentang itu banyak kekerasan seksual di kampus. Maaf sebelumnya. Tadi siapa yang berpendapat ya? Bagaimana, Arya? Iya tadi mau nanya dulu, tadi siapa yang berpendapat tuh tentang kayak kita kan udah belajar Pancasila nih, tapi kenapa masih banyak kekerasan seksual di kampus? Tadi ada yang berpendapat, mohon maaf tadi dari tim kontra. Siapa ya? Tadi aku lupa lihat namanya. Aku langsung masuk ke pendapat aku aja nih. Ya udah, boleh langsung aja gitu pendapat kamu. Jadi kan ada yang bilang ya, kalau tujuan Pancasila itu nggak terrealisasi lah. Karena tadi dari tim pro bilang kalau Pancasila ini pendidikan Pancasila ini bisa membantu lah realisasinya tujuan Pancasila gitu. Tapi tadi ada yang menyanggah karena katanya Pancasila selama ini banyak yang nggak terrealisasi, bahkan di kampus pun masih ada kesalahan gitu. Ya sekarang gini aja gimana? Ada pendidikan Pancasila aja masih ada gitu, apalagi nggak ada ya kan? Menurut aku sih udah bagus. Terus tadi aku juga setuju sama pendapatnya dia tadi tentang kayak cara belajar kita di Pancasila, di pendidikan Pancasila ini masih banyak kurangnya lah. Iya emang banyak kurangnya sih. Menurut aku implementasinya kurang gitu. Jadi kita banyak kelirunya juga gitu. Pancasila sebenarnya kita mau apain sih belajar di kampus gitu. Tapi dalam segi pelajarannya mah bagus gitu. Menurut aku sih nggak salah juga lah kita belajar Pancasila. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali Haryo atas pendapatnya. Selanjutnya, jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilakan ya. Bagaimana? Apakah masih ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baiklah, jika tidak ada teman-teman yang ingin menyampaikan pandangan atau pendapatnya lagi, kita tutup diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila memiliki banyak manfaat untuk kita sebagai mahasiswa dan memiliki tujuan baik itu secara umum maupun secara khusus. Contohnya saja, tujuan pendidikan Pancasila itu secara umum yang pertama memiliki keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
Yang kedua, memiliki sikap kemanusiaan yang adil, juga beradab kepada orang lain dengan selalu memiliki sikap tenggang rasa di tengah kemajemukan bangsa. Yang ketiga, menciptakan persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.